Buat kalian yang ngikutin WEC, kalian pasti tahu bahwa popularitas dari ajang balapan ini lagi naik daun. Tahun ini aja, ada 9 pabrikan mobil yang ikut kelas hypercar. Dan tahun depan, jumlah pabrikan yang ikut kelas hypercar bakal bertambah. Salah satunya adalah Aston Martin. Di tahun 2025, Aston Martin bakal mengikuti kelas hypercar dengan mobil Valkyrie LMH. Mobil ini dikembangkan oleh Aston Martin dan Heart of Racing. Kalau kalian memperhatikan nama dan bentuk dari mobil ini, kelihatan bahwa mobil ini didasarkan pada Aston Martin Valkyrie. Tapi bukan dari Valkyrie yang biasa, melainkan dari Valkyrie AMR Pro, sebuah versi lebih sangar dari Valkyrie yang cuma bisa dipakai di sirkuit. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang Aston Martin Valkyrie dan berbagai versinya, kalian bisa pencet kartu yang muncul di pojok kanan atas. Karena untuk video ini, gue bakal lebih fokus membahas Valkyrie LMH. Untuk speknya, mobil ini menggunakan chassis yang terbuat dari carbon fiber. Kemudian kalau kita buka kap mesinnya, Valkyrie LMH menggunakan mesin 6.5 liter V12 yang menghasilkan sekitar 670 horsepower. Aslinya sih, mesin ini bisa menghasilkan sampai 1000 horsepower karena ini merupakan mesin yang sama dengan yang digunakan pada Valkyrie AMR Pro. Tapi jumlah tenaga itu melebihi batas maksimal tenaga yang diperbolehkan dalam mobil balap hypercar. Itu kenapa tenaga dari mesin ini dikurangin. Mesin yang digunakan Valkyrie LMH juga membuatnya unik karena cuma mereka yang menggunakan mesin V12. Makanya mobil ini bisa menghasilkan suara yang luar biasa. Sampai tanggal 14 Oktober 2024, ketika gua rekam audio ini, info yang kita punya tentang Valkyrie LMH masih sedikit. Karena mereka juga pengen merahasiakan spesifikasi lengkap dari mobil ini sebelum bersaing di 2025. Selain menggunakan V12, Aston Martin dan Heart of Racing juga memilih untuk tidak memasang mobil ini dengan sistem hybrid. Yang menurut gua agak aneh sih, karena sebuah sistem hybrid bisa membantu meningkatkan akselerasi. Tapi gue yakin mereka pasti udah mikirin cara supaya Valkyrie LMH nggak ketinggalan sama saingannya. Kita harus nunggu tahun depan untuk lihat hasilnya. Kalau kita lihat dari luar, secara sekilas, Valkyrie LMH masih punya bentuk yang lumayan mirip dengan Valkyrie AMR Pro. Tapi kalau kita melihat lebih dekat, terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh Aston Martin dan Heart of Racing. Kalau lo perhatiin, splitter depan dari Valkyrie AMR Pro udah hilang. Kemudian ventilasi dan bentuk dari badan sampingnya juga diubah. Sayap belakangnya yang unik diganti, dan walaupun nggak kelihatan dari foto ini, tapi double diffuser pada AMR Pro juga dihilangkan. Nah mungkin lo bertanya, kenapa bagian-bagian itu dihilangkan pada Valkyrie LMH? Kemungkinan besarnya adalah karena AMR Pro menghasilkan terlalu banyak downforce. Dan dalam peraturan mobil hypercar, juga terdapat batasan mengenai jumlah maksimal downforce yang dapat dihasilkan. Jadi banyak bagiannya yang harus diubah atau dihapus. Sebagai ganti, Valkyrie LMH punya splitter depan yang lebih sederhana, cockpit yang lebih panjang dan lebih rendah, sayap belakang baru yang besar, satu diffuser di belakang, dan secara keseluruhan punya bentuk yang lebih mirip dengan hypercar lain dibanding AMR Pro. Nah, Valkyrie LMH udah melakukan berbagai uji coba sejak bulan Juli 2024. Dengan uji coba pertamanya di sirkuit Silverstone, kemudian di Donington Park. Setelah selesai di Inggris, Valkyrie LMH kemudian diterbangkan ke sirkuit Aragon di Spanyol untuk melanjutkan uji cobanya. Selama masa uji coba ini, Valkyrie LMH dikemudikan oleh Darren Turner, Mario Farnbacher, dan Harry Tincknell. Perlu gue tekankan bahwa ketiga pembalap ini hanya melakukan uji coba pada Valkyrie LMH. Belum tentu mereka menjadi pembalap yang akan mengemudikan mobil ini untuk tahun depan. Aston Martin dan Heart of Racing masih belum menentukan pilihan mereka dan masih memikirkan serta mencari pembalap yang cocok. Sejak bulan Juli sampai Agustus, Valkyrie LMH sudah berhasil menyelesaikan masa uji coba sejauh 6.000 km. Kepala dari bidang balapan ketahanan Aston Martin, Adam Carter, mengatakan
kalau ia cukup puas dengan hasil dari uji coba Valkyrie LMH. Tapi masa uji coba ini masih belum selesai, karena mereka bakal melakukan berbagai uji coba lagi di Amerika Serikat ketika mobil Valkyrie LMH kedua udah siap pada musim gugur, jadi sekitar akhir September. Untuk tahun depan, Aston Martin dengan Heart of Racing bakal mempersiapkan 2 mobil untuk bersaing di WEC. Tapi selain di WEC, mereka juga bakal bersaing di IMSA Sports Car Championship dengan menggunakan satu Valkyrie LMH. Dengan datangnya Aston Martin dan berbagai pabrikan lain yang mengikuti WEC dan IMSA, ini menandakan bahwa ajang balapan ketahanan sedang memasuki masa keemasannya. Dan gue yakin tahun depan bakal lebih seru lagi. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Kedatangan dari Valkyrie LMH membawakan sesuatu yang baru ke kelas hypercar, terutama dengan suara mesin V12 yang luar biasa itu. Semoga aja mereka bisa bersaing di depan bersama pabrikan lain, dan kita sebagai penonton bisa mendapatkan sebuah musim yang sulit untuk dilupakan. Jadi gimana pendapat kalian tentang Valkyrie LMH? Apakah kalian juga nggak sabar melihat mereka bersaing di WEC dan IMSA? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!